Sebelum kita mulai dalam kasus ini, kita berdoa terlebih dahulu. Pada saat berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak, saya terlebih dahulu. Maklum populasi. Hasanah hadir. Fitri Halida hadir Pak. Mutiara hadir Pak. Malia Puspita hadir Pak. Malia hadir Pak. Terus Siti Nurdalia hadir semuanya. Hadir. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang tahu nggak materi minggu sebelumnya? Oke, ya. Jadi di minggu sebelumnya itu kita membahas mengenai kerjasama ekonomi, kerjasama ekonomi internasional. Jadi kerjasama ini menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan juga luar negara yang menyambut terhadap kepentingan ekonomi tertentu. Hari ini kalian mampu menguasai materi yang Bapak berikan, karena pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pasar tradisional. Oke, sebelum kita masuk ke pasar tradisional, di sini kan ada definisi. Kalian mungkin sudah tidak asing dengan pasar tradisional. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa sih maksud dari pasar tradisional itu? Atau ada yang tahu nggak definisi dari pasar tradisional? Silakan. Ya, jadi pasar tradisional itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang di dalamnya melakukan tindakan tawar-menawar. Dan biasanya barang yang biasanya merupakan pembuat dari situ di Dan seperti yang dikatakan oleh Mas tadi, bahwa pasar tradisional merupakan sebuah pasar yang dimana di situ adalah lingkungan yang mencakup terjadinya jual beli antara penjual dan juga pembeli. Kemudian mereka melakukan permintaan dan penawaran. Untuk materi, Bapak mempunyai satu video yang menjelaskan sedikit dari mengenai pasar tradisional. Dia bisa menonton videonya di sini. Kelihatan ya?
Oke, bisa sedikit penjelasan dari video mengenai pasar tradisional. Kemudian di sini kita akan membahas jenis-jenis pasar. Nah, jenis-jenis pasar itu ada apa aja sih? Di sini yang pertama pasar itu menjadi dua jenis, yaitu pasar eceran. Nah, di mana pasar eceran ini adalah suatu pasar yang dimana pasar tersebut menjual sebuah barang secara eceran atau bisa dibilang persatuan. Kemudian yang kedua ada pasar grosir. Kita sering kali mendengar pasar grosir itu dia menjual barang secara besar, barang yang mungkin dijual kayak separator. Misalkan kayak tadi misal Rida nih membeli minyak 1 liter, nah itu kita membelinya hanya eceran. Nah, sedangkan kalau misalkan grosir, Rida membeli minyaknya itu 1 karton, 1 karton atau 1 dus ya. Kemudian di sini juga ada pasar induk, yang dimana pasar ini lebih besar daripada pasar grosir atau pasar eceran. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa pasar ini adalah pasar yang paling besar atau pasar yang paling banyak sekali menyediakan barang dan jasa untuk disuplai ke pasar-pasar kecil atau ke daerah-daerah. Kemudian di sini ada ciri-ciri pasar. Yang pertama itu ciri-ciri pasar yaitu menawarkan sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Seringkali kita lihat bahwa di pasar itu suka melakukan penawaran dan juga pembelian, yang dimana kebanyakan yang sering menawar itu emak-emak, betul kan? Betul. Di sini ada yang suka pasar. Sering. Suka. Tapi pasar Pasar dalam bau ini bukan. nawar kabel. Memang buat adalah biasa patut kita akui sih. Kemudian yang kedua itu pasar tradisional itu dibangun dan juga dikelola oleh pemerintah. Pemerintah sini yang berarti pemerintah daerah, kemudian pemerintah desa, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Kemudian yang keempat, sebagian besar barang dan jasa ditawarkan adalah produksi lokal. Pernah nggak kalian ketika pasar seringkali melihat ada barang impor dari luar negeri? Gak mungkin kan? Kalau di pasar itu kebanyakan barang-barang lokal, kayak misalkan kol, kemudian wortel, tomat, garam. Mereka kan produksi lokal ya, yang dihasilkan oleh para petani. Kemudian kayak daging juga, terus ikan, itu dihasilkan oleh para nelayan. Kemudian lanjut ada manfaat pasar tradisional. Apa sih ada pasar tradisional? Di sini ada 5 manfaat, yaitu harganya lebih murah. Kok bisa harga pasar tradisional itu mereka menjual barang yang lebih murah? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mereka itu mengambil barangnya itu dari para petani, kemudian nelayan. Untuk dijualnya pun pasti akan bisa murah. Kemudian yang kedua, pembeli dapat menawar harga barang. Nah, di sini pembeli itu bisa menawar harga barang yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya. Contohnya di pedagang A, pedagang sayuran, yang di sini dia menjual harga wortel 12.000 per kilo misalkan.
Kemudian di penjual sayur runway dia menjual wortel seharga 8.000 per kilo. Nah, otomatis pembeli itu akan berpikir sepertinya di pedagang B ini lebih murah. Nah, itu adalah pemikiran para pembeli. Kemudian yang ketiga berpotensi dekat dan akan menjual. Manfaat dari sini mungkin banyak sekali, dari potensinya itu dekat dan lebih ramah dalam penjualan. Di sini seringkali kita lihat bahwa penjual itu akan lebih dekat dengan pembeli. Kenapa? Karena apalagi mereka yang suka kayak humoris biasanya ke ini ya kan, mereka tuh nawar-nawarin barang, kemudian kayak candaan-candaan baru supaya bikin kita si pembelinya. Kemudian yang keempat, belanja di pasar tradisional mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dan juga memprioritaskan produk-produk lokal. Seperti tadi, produk-produk lokal yang dijual di sini tuh banyak ya, mulai dari ikan, buah-buahan, kemudian daging, dan lain sebagainya. Terus pasar juga menyediakan fasilitas bagi para pedagang dan menetapkan peraturan tersendiri saat tugas pembeli dilakukan. Oke, lanjut. Di sini ada pasar-pasar tradisional serta cara mengatasinya. Yang pertama itu meningkatkan fasilitas infrastruktur pasar tradisional. Di pasar tradisional itu kita sering lihat bangunan-bangunan gede, tapi seringkali mereka itu karena mungkin kehabisan tempat, jadi mereka berjualan di luar seperti itu. Makanya banyak sekali pedagang yang berserakan untuk kayak pedagang sayuran, mereka hanya memakai alas terpal saja. Terus juga sampahnya sering dibuang secara tidak merata, maksudnya berceceran. Kemudian yang kedua, melakukan promosi dan pemasaran pasar tradisional secara efektif. Oke, Bapak bertanya, promosi pasar itu efektif? Lumayan. Hasilnya? Terima kasih. Kalau menurut Bapak efektif tidak efektif itu bisa dibilang tidak ya. Kenapa tidak? Karena kan tanpa melakukan promosi pun pembeli sudah mengetahui barang apa yang mau mereka cari, barang apa yang mau mereka beli ke pasar tersebut. Karena di pasar sudah menjadi pusatnya perbelanjaan, karena memang banyak barang yang ingin dituju oleh pembeli. Kemudian menjaga kebersihan dan sanitasi pasar tradisional. Di sini yang suka ke pasar, ada nggak banyak sekali sampah dan juga kayak kebersihannya itu atau kurang gitu? Sering. Bau kan? Oh, nah, selain menjadi untuk mereka menjadikannya tidak nyaman. Kemudian meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan. Seperti di poin tadi, adanya
bagi si penjual kepada pembeli. Nah, mungkin itu adalah salah satu keramahan pada pembeli agar mereka tuh bisa suka dengan produk apa yang mereka jual itu, agar mereka bisa kembali lagi ke pedagang itu. Nah, itu salah satu teknik. Tetapi bila bagi orang yang tidak suka dengan keramaian, kerumunan, mungkin mereka akan mikir lagi, lebih baik saya beli barang ini di tempat lain saja yang tidak aman, seperti itu. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan pasar tradisional. Nah, kelebihan di sini dapat yang pertama dapat melakukan tawar menawar. Kemampuan untuk bernegosiasi harga memungkinkan pembeli untuk mendapatkan harga yang lebih baik dengan anggaran mereka. Nah, misalkan nih, Andi punya budget 12.000 nih, tapi pengen masak apa hari ini. Biasanya kan anak kos tuh minim budget ya. Nah, mereka tuh suka menyesuaikan budget yang ada, tapi pengen makan enak. Nah, gimana caranya supaya hal itu tuh bisa terwujud gitu loh. Nah, dari yang uangnya 12.000 itu bisa beli apa aja, misalnya beli telur, terus bumbu-bumbuan, ya kemudian apalagi cabai, mungkin cabai sekarang bukan makanan, nah, bawang, tomat yang seperti itu. Kreatifnya apa tuh bisa mengimajinasikan bahan apa yang mereka butuh bisa jadi mewah gitu. Seperti itu ya. Ya, Pak. Gitu ya, enggak. Ya, Pak. Kemudian yang kedua itu ada kualitas produk relatif segar. Benar gak sih? Kalau kualitas produk itu relatif lebih segar gitu. Produk kayak sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Karena mereka tuh ambilnya itu dari para petani, kemudian para nelayan. Nah, mereka mengambil kualitas yang segar dan juga mengambil harga yang murah untuk dijual. Kemudian yang ketiga, harga relatif murah. Seperti itu tadi, harga yang lebih rendah dapat menjadi insentif bagi konsumen untuk memilih pasar tradisional daripada tempat lain untuk berbelanja. Beda nggak sih kalau misalkan pasar tradisional dengan pasar modern? Kalau pasar modern kan mereka sudah menentukan kayak mulai dari harga, kemudian tempat dan lain sebagainya. Kalau pasar tradisional kita bisa dibilang bahwa tempat yang segitu banyak itu masih kurang bagi mereka mencari nafkah. Oke, di sini ada kelemahan tadi dari pasar tradisional. Yang pertama itu ada area yang kurang nyaman. Benar seperti tadi yang dikatakan oleh Laura, di sana itu tempatnya bau, kemudian becek, kemudian berdesak-desakan, kira-kira seperti itu. Itulah yang mengakibatkan kenapa pasar tradisional tersebut bisa dibilang kurang nyaman. Nah, kemudian yang kedua ada mengharuskan adanya interaksi sosial antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan barang. Kalau orang-orang introvert, misalkan maruf, malu. Ketika mau bilang A, kayak susah. Pak pengen ini, misalkan Pak pengen Pak kita. Akhirnya ketika barangnya sudah disiapkan, ada barang yang kilo sekian, tapi ternyata yang namanya laki-laki kan kita nggak bisa nawar. Beda dengan ibu-ibu, betul nggak Pak? Betul. Oke, tadi ya.
nggak beraturan. Baiklah, sekarang untuk memperdalam materi kalian, silakan kalian membuat dua kelompok besar, kelompok A dan juga kelompok B. Oke, silakan. Kelompok A. Yuk, kelompok. Untuk membuat kelompok untuk kalian Jangan terlalu jangan terlalu. sudah terbagi kelompoknya. Bapak anggap ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya. Di sini Bapak punya dua lembar kertas yang di sana berisi gambaran pasar tradisional. Di sini juga ada yang membedakan pasar tradisional antara pasar modern. Oke. Di situ sudah Bapak tanyakan di kertasnya. Silakan kalian jawab semaksimal mungkin. Bapak kasih waktu 5 menit. Kemudian kalau misalkan tidak cukup, Bapak kasih tambah waktu. Ya, Pak. Oke, silakan dijawab semaksimal mungkin. Ambil dari sumber terpercaya kalian, Pak. Silakan. Jawabannya tulis di sini aja, Pak. Iya, Pak. Iya. Maaf ya, Bapak. Pikirin apa, Pak? Pikir anaknya. Boleh tuh Pak, layar anaknya. Ya, nanti dipresentasikan, tapi presentasinya kalian kalau berdiri di kelompoknya saja. Ngerti kan? Jadi gua sama ibu ya, Pak. Iya, dosa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas Pak. Oke. Kata itu ada yang kurang apa? Oh, Bapak yang jempolnya apa?
Gimana hasilnya? Apakah saya beres? Lihat lagi. Oke, dapat dulu. Kalau misalkan tidak ada yang mengerti, boleh ditanyakan kembali. Terima kasih ya untuk udah ketemu sumbernya. Gimana untuk kelompok ini? Ada yang kesulitan?
Oke, silakan. Kalau sudah semua, perwakilan dari kelompok kalian, silakan presentasikan. Tapi maksudnya berdiri di tempat kelompoknya saja. Paham? Silakan mulai dari kelompok mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan jawaban yang telah didiskusikan. Jadi mengenai pertanyaannya itu menjelaskan peran pasar tradisional dalam mempertahankan keberagaman budaya lokal di suatu daerah. Jadi menurut kelompok kami itu kalau pasar tradisional ini memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan keberagaman budaya lokal di suatu daerah, di mana pasar tradisional ini seringkali menjadi tempat produk-produk lokal dan tradisional dipasarkan dan diperdagangkan. Nah, dengan adanya pasar tradisional ini, budaya lokal seperti kuliner tradisional, kerajinan tangan, serta pakaian adat dan barang-barang lainnya dapat dilestarikan dan tetap dikembangkan. Dan selain itu pula, pasar tradisional juga menjadi tempat di mana komunitas lokal berkumpul, berinteraksi dan saling berbagi informasi mengenai kebudayaan mereka. Sekian jawaban dari kelompok kami. Pertanyaannya apa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertanyaannya itu bandingkan antara pasar tradisional dan pasar modern dalam hal pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Jadi jawaban dari kelompok kami yaitu perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern dalam hal pengaruh terhadap lingkungan sekitar cukup signifikan. Pasar tradisional cenderung lebih ramah lingkungan karena biasanya menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan dalam proses produksi barang dagangnya. Nah, pasar modern ini cenderung memiliki dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan sekitarnya. Pasar modern seringkali menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya dalam proses produksi barang dagangnya, sehingga menghasilkan limbah yang sulit terurai dan mengonsumsi energi yang besar. Sekian jawaban dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dari masing-masing kelompoknya. Jadi pasar modern dan juga pasar tradisional itu mereka memiliki perbandingan yang mungkin bisa dibilang dekat maupun jauh berbeda. Banyak sekali perbandingannya antara pasar modern dan juga pasar tradisional. Ya, terima kasih untuk kelompoknya. Silakan kalian duduk seperti biasa seperti tadi untuk mengakhiri pembelajaran. Untuk minggu depan masih materi yang sama yaitu mengenai pasar modern. Silakan kalian mungkin cari dan terus kita itu dari buku dari internet mengenai pasar tradisional itu, misalnya mulai dari pengertian,
Ini ciri-ciri menunjukkan ya Bapak akan periksa dan juga kita bahas sedikit pasar tradisional. Jadi untuk kesimpulan pada materi hari ini adalah pasar tradisional itu merupakan tempat jual beli yang dimana ini memiliki ciri khas tawar menawar, pemilikan dan pengelolaan oleh pemerintah daerah. Para usaha dalam suatu lokasi dan produk lokal. Jadi pasar tradisional meliputi seperti tadi eceran, kemudian grosir, kemudian pasar induk. Nah, berdasarkan waktu kegiatan untuk status pendidikan masalah pasar tradisional dapat diatasi dengan peningkatan fasilitas, kemudian informasi, menjaga kebersihan, serta meningkatkan profesionalisme kualitas pelayanan. Nah, kelebihan dari pasar tradisional sendiri itu kemampuan tawar-menawar, kualitas produk, kemudian harga yang relatif lebih murah. Nah, sementara kelemahannya itu termasuk lingkungan yang kurang nyaman dan interaksi sosial. Maka cukupkan untuk materi hari ini. Sebelum kalian meninggalkan kelas atau sebelum kalian pulang, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Terima kasih untuk ini. Jaga kesehatan kalian. Ini di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.